Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak KS anu kusim kuring dipika hormat, miwah Bapak Ibu rengrengan SD 2 Cianting anu sami-sami kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan karunia sareng karuniana sim kuring sapara kanca tiasa kempel di dieu pikeun ngawadahan diseminasi budaya positif tugas guru penggerak. Sateacana urang diteraskeun karena pemaparan diseminasi budaya positif, urang sami-sami buka ieu acara ku aosan basmalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu pada acara program tugas saya yaitu guru penggerak tentang aksi nyata budaya positif. Sebelum kita pemaparan, marilah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan-rekan guru SDN 2 Cianti telah menyempatkan kehadirannya dalam mengikuti program tugas program guru penggerak ini. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mohon berdiri ya semuanya. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum ke pemaparan, mari dilanjutkan dengan sambutan dari kepala sekolah. Mangga Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 2 Cianting dan yang Bapak banggakan anak-anak guru sekalian dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 PTD SDN 2 Cianting. Mobil khusus yang sekarang mengikuti kegiatan
seminar atau diseminasi praktek baik yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Peni. Selanjutnya sedikit saja untuk kegiatan diseminasi ini merupakan bagian atau rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CGP atau calon guru penggerak. Kalau ibu-ibu bapak guru mungkin sudah pada tahu itu CGP apa. Nanti untuk anak-anak terutama yang sekarang hadir di sini, selain dari kegiatan tugas belajar mengajar bapak dan ibu guru di sekolah kita ataupun di sekolah luar sana, itu banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan. Di antaranya kegiatan-kegiatan sekolah dan juga kegiatan-kegiatan pengembangan sekolah ataupun pengembangan kepribadian atau pengembangan pengajarnya atau pengembangan ibu gurunya. Jadi untuk anak-anak ini yang sekarang hadir, teruslah belajar dengan semangat, karena bapak dan ibu guru juga sekarang walaupun sudah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kalian, masih tetap semangat untuk belajar. Salah satu contohnya yaitu sekarang adalah Bu Peni sedang belajar meningkatkan profesi atau meningkatkan kapasitas tentang pendidikannya, terutama di pendidikan guru penggerak. Nanti ke depan buat bapak dan ibu guru, terutama yang belum menjadi CGP angkatan 12 sekarang udah mulai dibuka, silakan untuk mencoba atau meraba-raba kegiatan calon guru penggerak, boleh dipersiapkan. Dan karena di dalam kegiatan calon guru penggerak itu di dalamnya termasuk adalah untuk meningkatkan pengalaman dan juga pengetahuan kita sebagai guru. Terima kasih sekali lagi buat bapak dan ibu. Seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kalian di rumah, ya, mulai dari membantu orang tua, itu minimal harus ada setoran atau tagihan yang diberikan kepada bapak dan ibu guru. Jadi bapak dan ibu guru bisa memantau aktivitas kalian waktu di rumah. Kemudian untuk kegiatan 7P Atikan ini, bapak berharap terutama yang sudah familiar, diantaranya itu adalah PDPA, kemudian Rebo Mana di Sunda, itu kan sangat familiar sekali. Kegiatan-kegiatannya yang familiar dengan membawa makanan dari rumah, ya, membawa bekal dari rumah. Itu emang sepele kegiatannya, tapi kalau di rasa-rasa atau dipandang itu memang sangat luar biasa sekali manfaatnya, ya. Di antaranya apalagi sekarang sedang viral-viralnya anak-anak usia SD yang di Jakarta itu di rumah sakit, ya, gagal ginjal, itu akibat dari pola makan kalian di rumah atau peserta didik di rumah yang kurang teratur dan kurang terpantau oleh orang tuanya. Dan manu di Sunda atau membawa makanan setiap hari Rabu itu adalah alternatif salah satunya untuk mencegah itu terjadi. Mudah-mudahan ke depan, ya, buat anak-anak nih nanti dan ibu gurunya supaya diaktifkan lagi lah kegiatan 7P Atikannya. Karena kalau anak-anak itu, kalau misalkan sekarang dikasih tahu, misalkan minggu pertama nih kasih tahu besok bawa nasi, pasti bawa anak-anak. Terus minggu kedua tidak dikasih tahu, pasti anak-anak tidak bawa, gitu kan. Itulah anak-anak perlu bimbingan dan perlu perhatian dari kita semua sebagai guru, ya. Jadi jangan lelah buat bapak dan ibu guru. Selain dari profesi kita sebagai guru, juga
insya Allah karena kita juga berprofesi sebagai guru dan saya anggap itu merupakan kegiatan baik bagi kita dan juga bagi orang lain. Selain kita mendapatkan kehidupan dari profesi itu, insya Allah kita juga mendapatkan hikmah dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu karena menurut saya itu sangat luar biasa ya. Selain kita bekerja di sini mencari kehidupan dan juga mencari berkah juga dari ilmu-ilmu yang kita amalkan buat anak didik kita. Mungkin itu dari saya, hanya sebatas prolog saja. Nanti untuk kegiatan budaya positif yang harus dilaksanakan ke depan ini bisa dipaparkan atau dijelaskan lebih lanjut sama Bu Feby. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah panjang lebar ya sambutannya. Semoga bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu di SDN 2 Cianti. Nah, sebelum kita memulai memaparkan desinasi budaya positif, nah kita akan buat kesepakatan dulu ya. Nah, berarti kesepakatannya yang pertama memulai dan mengakhiri kegiatan dengan tepat waktu, karena ini berhubungan dengan budaya positif ya. Yang kedua yaitu menghargai jika ada anggota yang berbicara. Yang ketiga, boleh makan dan minum selama kegiatan berlangsung. Nah, ini kesepakatan yang akan kita laksanakan pada diseminasi hari ini. Bisa disepakati? Bisa. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini tujuan aksi nyata yang hari ini saya buat di tugas program guru penggerak itu, yaitu yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini menciptakan lingkungan suasana belajar yang nyaman dan berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif. Nah, semoga ini bisa diterapkan di SD 2 Cianti ini ya. Selanjutnya, nah sebelum ke pemaparan, Ibu melihat di sini, saya melihat di sini agak kurang semangat gitu. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah udah semangat ya mengikuti pemaparan hari ini. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah dapat diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, mengerti Bapak Ibu? Nah, di sini selanjutnya konsep inti budaya positif di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum ke pemaparan, saya akan menayangkan video yang Bapak, Ibu, Guru simak ya. Nah, ini video tentang budaya positif. Semoga bisa disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian tahu kenapa Bapak ambil jalan pertama sebelah ini? Bapak ingin melatih dengan kalian. Sebelum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu. Kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada beberapa yang terlambat. Maaf, masih ada yang terlambat. Kenapa Mak? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan? Kebiasaan kamu kita dalam belajar tahu. Ina, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Ya, belum masuk. Benar. Kenapa Bapak terangkat di sini? Itu ada kalian nanti di SMP, SMA, seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Satu. Diam. Kenapa terlambat lagi? Kenapa? Kenapa kemudian? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan melakukan hati-hatian dengan kamu. Jangan pacaran dengan kamu. Kenapa kamu terlambat? Sudah hanya alasan. Karena kamu berdiri di depan Tuhan untuk melakukan saya. Kamu boleh buat dengan Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Bisa. Untuk kalian ini jangan contoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu. Sudah 1 jam lebih ini yang belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita belajar dengan saja. Selamat pagi anak-anak. Nah, yang mau berat. Kemarin kita
Hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Apa? Kebetulan. Nah, teman-teman, mereka saya tidak belajar. Di sekolah, saya belajar dari kedua, saya harus memberikan Bapak ya, selalu apa yang menjadi alasan selalu selama hari ternyata Apakah masih mau dengan saya? Silakan Pak, silakan. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk ke sekolah hari ini. Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan.
Baik Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, barusan kalian sudah menyimak tentang video yang barusan diputar. Coba hal menarik apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah menyimak video tersebut? Ada yang mau mengutarakan? Bu Dewi? Jangan kita harus mendengarkan apa alasan anak itu, karena kan tadi di video gurunya selalu menarik kesimpulan, karena kan mungkin karena banyak alasan, ternyata alasan-alasan itu tuh menjadi hal yang sangat penting untuk guru itu agar tahu alasan anak kenapa dia bisa terlambat setiap hari ke sekolah. Ternyata kita nggak boleh suzon mungkin terhadap anak. Ya, baik. Itu ya. Selain Bu Leli, siapa lagi yang mau mengutarakan tadi setelah menyimak video ini? Mungkin Bu Ai? Oh, Buni, ya Buni, mangga Buni. Setelah menyimak video tadi, apa yang hal menarik apa yang mungkin Buni? Tentang ketegangan anak selain menghadapi hal-hal yang lebih berat dia lakukan dulu sebelum dia berangkat ke sekolah. Ya itu ya. Nah ini video yang barusan diputar ini berhubungan dengan perilaku daya positif yang akan saya paparkan ya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan di sini. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan pertanyaan seperti ini? Leni, coba setuju tidak dengan pertanyaan ini? Tidak. Setuju saja. Setuju. Bu Ai mungkin? Setuju. Tapi mungkin dilihat dari sisi apa dulu gitu ya, disiplinnya Ya, setuju. Mungkin dilihat dari sisi lainnya ya. Mungkin Bapak setuju ya Pak dengan pertanyaan yang ini. 3 pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak setuju nggak dengan pertanyaan ini? Beda konsep itu. Kalau beda konsep Kurang setuju. kalau konsep yang sudah dipelajari saya mau itu emang kurang sesuai gitu. Ya, kurang sesuai ya Pak ya. Kurang sesuai, tapi kenyataannya suka banyak dipakai oleh rekan-rekan dulu, mungkin se-Indonesia masih ada kegiatan-kegiatan ini di lapangannya masih diterapkan gitu kan. Tapi emang efeknya emang sementara gitu kan, efeknya sementara tidak didasarkan kepada hati siswa atau hati nurani siswa. Nah, kalau dibilang setuju kurang setuju gitu. Setuju ya Pak ya. Iya. Mungkin di sini ada yang setuju dan tidak setuju. Di sini ada beberapa hal ya yang harus dijelaskan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, misalkan hukuman dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan anak jika diterapkan dengan cara yang bijaksana dan konstruktif ya. Nah, namun penting untuk memastikan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk mengajarkan anak tentang batasan perilaku dan tanggung jawab. Bukan hanya untuk menghukum secara keras. Jadi hukuman yang efektif adalah yang memberi konsekuensi atas tindakan tanpa merusak harga diri dan kesehatan emosional anak. Nah, jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini adalah cara yang lebih positif dalam mendisiplinkan anak. Hukuman yang melibatkan aktivitas positif seperti membaca, nah ya itu. Nah, selanjutnya di sini secara keseluruhan kombinasi antara hukuman yang tepat dan penguatan positif biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal disiplin dan motivasi anak. Nah, di sini anti budaya.
Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu budaya? Kebiasaan ya. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu adalah buah budi manusia, hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, untuk merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan kehidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Nah, di sini budaya positif sendiri yaitu perwujudan nilai-nilai keyakinan kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif harus berpihak kepada murid, sehingga menjadi berkembang, bernalar kritis, dan bertanggung jawab, mampu menimbulkan perubahan paradigma belajar. Nah, konsep inti dari budaya positif ini sendiri yaitu mengacu pada penciptaan lingkungan atau suasana di mana perilaku, nilai-nilai, dan sikap yang konstruktif dan mendukung didorong dan dipromosikan, baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, atau komunitas sosial dalam budaya positif. Nah, di sini ada beberapa elemen penting yang harus dipahami. Yang pertama, penghargaan terhadap setiap individu. Nah, penghargaan terhadap setiap individu itu yaitu dengan cara apa? Mengakui dan menghargai setiap individu. Nah, ini berarti adanya penghormatan terhadap perbedaan, penerimaan dan keberagaman, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang terlepas dari latar belakang, posisi, atau kemampuan mereka. Nah, yang kedua yaitu penguatan positif. Nah, fokus pada penguatan budaya positif ini yaitu dengan menghargai perilaku baik daripada menghukum perilaku buruk. Nah, ketika perilaku yang diinginkan diperkuat melalui pujian, pengakuan, atau penghargaan, nah hal ini cenderung mendorong orang untuk terus mengulanginya. Ya, nah ini bisa diterapkan dalam konteks pendidikan, lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi terbuka dan asertif. Nah, dalam budaya positif, komunikasi yang terbuka, jujur, dan asertif ini sangat didorong ini untuk mencakup kemampuan dan mendengar dengan empati, mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan cara yang konstruktif dan menyelesaikan konflik dengan cara yang mendamaikan. Nah, yang keempat yaitu kolaborasi dan kerjasama. Nah, kolaborasi dan kerjasama ini, nah budaya positif ini mengutamakan kerjasama daripada kompetensi. Ini mendorong kolaborasi di mana orang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan rasa kebersamaan dan kepercayaan. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Budaya positif ini berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan individu maupun kelompok. Nah, hal ini termasuk pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk terus belajar dan maju. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan yang aman dan sejahtera. Nah, jadi budaya positif ini menciptakan lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun secara emosional, di mana orang merasa dihargai, didukung, dan diperlakukan dengan adil. Nah, ini membangun rasa kepercayaan, kenyamanan, dan kesejahteraan di antara anggotanya. Nah, yang selanjutnya yaitu keteladanan. Nah, keteladanan ini menunjukkan perilaku teladan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut. Nah, jadi mereka menjadi model yang baik bagi orang lain dan menciptakan standar perilaku yang positif. Nah, selanjutnya keterlibatan aktif. Nah, jadi budaya positif juga mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota dalam kegiatan atau proses pengambilan keputusan. Nah, hal ini menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap tujuan bersama. Nah, selanjutnya pemberian dukungan. Nah, karena pemberian dukungan ini sangat penting ya, karena anggota dalam budaya positif itu harus saling mendukung dalam tantangan dan kesulitan. Jadi adanya perhatian dan kesejahteraan mental dan emosional setiap anggota memastikan bahwa mereka merasa didukung baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari.
Nah, ini konsep budaya inti budaya positif yang pertama yaitu tadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga institusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ya. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol di sini. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Nah, ya. Jadi guru itu harus bisa mengontrol murid. Nah, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini mengubah diri dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama misalkan realitasnya kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol di sini ternyata realitasnya kebutuhan kita berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya itu semua orang melihat hal yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini orang bisa mengontrol saya, tapi hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda belum tentu bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Nah, di sini teori kontrolnya itu kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikiran menang atau kalah. Nah, tetapi teori kontrol di sini yaitu model berpikiran menang, ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri dan yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Nah, ini harus dicontohkan dulu kita sebagai pendidik, ya Bapak Ibu, seperti apa kita mau anak datang tepat waktu tetapi gurunya tidak datang tepat waktu. Nah, kita harus memberi contoh terlebih dahulu kepada muridnya kita, ya. Nah, bagaimana? Karena apa? Seorang guru itu seperti artis, followersnya banyak, ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita datang ke sekolah, pasti mereka itu melihat bukan hanya diri kita, tetapi mulai dari penampilan kita, ya. Apakah ibu ini suka datang tepat waktu, apa tidak? Nah, ini sama dengan menghargai waktu. Jadi ketika ada acara ataupun apapun, misalkan kita acaranya jam 10, jangan ngaret ya Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan menghargai waktu. Nah, ketika kita akan mulai rapat jam 10, berarti 10 atau 10 sebelum jam 10 kita sudah ada di tempat. Nah, itu sama dengan menghargai waktu. Nah, ini dengan disiplin waktu. Jadi ketika kita menyuruh murid untuk tepat waktu tetapi gurunya tidak tepat waktu, nah itu. Nah, berarti harus kembali lagi kepada diri kita, karena kita yang bisa mengontrol diri kita.
Nah, gitu ya. Nah, seperti kita menerapkan kepada murid. Murid harus salam ya, harus ramah, tetapi gurunya tidak ramah. Nah, kita sebagai pendidik harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak didik kita. Mungkin itu ya contoh kecilnya. Disiplin Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan. Nah, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, ini Ki Hajar, pemikiran dari konsepsi Ki Hajar Dewantara, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima. Nah, di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, nah Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu yaitu belajar. Nah, berarti Bapak Ibu guru sekalian SDN 2 Cianti, mari kita belajar lagi tentang disiplin, bukan hanya disiplin kepada anak, tetapi kitanya juga sebagai pendidik harus belajar lebih lagi tentang disiplin ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplin ya tadi, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu kembali lagi kepada tanggung jawab kita kepada menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Nah, mari kita sama-sama rekan dulu SDN 2 Cianti, kita belajar lagi disiplin, minimal kita disiplin waktu ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, yang ketiga yaitu sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ya mari kita sama-sama belajar menciptakan murid yang lebih disiplin lagi. Karena kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kolaborasi, kita tidak sekolah kita tidak akan maju. Nah, bukan hanya kerjasama antar pendidik saja, tetapi kita harus ada kolaborasi dengan orang tua. Ya, karena tanpa ada kolaborasi kerjasama dengan orang tua, sekolah kita tidak akan maju gitu ya. Nah, jadi harus ada kolaborasi antara orang tua, murid, dan peserta pendidik juga. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, yaitu profil contoh nilai kebajikan institusi atau organisasinya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernama krisis. Nah, ini contohnya yaitu Ibu Prepareers. Program ini seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, mendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Ya. Nah, kita selain disiplin, kita harus bisa menghargai orang lain, hormat terhadap sesama rekan guru maupun sesama murid, dan kepada kepala sekolah dan orang tua murid kita. Ya, karena dengan cara bagaimana bersikap ramah kepada orang tua, karena harus ada kolaborasi ya antara pendidik bagaimana bersikap kepada orang tua, kepada murid, dan kepada sesama itu ya.
Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Nah, yang kelima yaitu kesenangan. Nah, bertahan hidup seperti apa? Kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ya, jadi peserta didik itu tidak hanya kita mengajar menyampaikan materi, tetapi ada peserta didik itu ingin keinginannya itu diakui, nah ya, didengar ketika dia berkeluh kesah seperti tadi video yang sudah diputar. Nah, kita jangan langsung menjudge anak itu terlambat. Kita harus mendengarkan dulu apa alasan anak itu terlambat. Nah, itu ya. Kebebasan mandiri, yaitu memiliki pilihan, mencoba hal baru, yaitu mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, kesenangan bermain, humor, antusiasisme, dan tertawa. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya 5 kebutuhan dasar manusia, bukan hanya untuk peserta didik, tapi untuk semuanya. Jadi anak itu mari sekarang rekan-rekan guru SD 2 Ciamping, kita bisa membuat pembelajaran di kelas itu tidak menekan anak ya. Jadi buat senyaman mungkin, buat metode pembelajaran yang bisa menyenangkan anak di kelas ya. Nah, itu. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Nah, sebaiknya ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa ya. Nah, di sini makanya memerlukan motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi ekstrinsik itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu seperti hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau hak penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya di sini hukuman. Hukuman itu seperti apa? Tidak terencana, tapi tiba-tiba. Karena kan tidak tahu kita ada anak yang terlambat, tiba-tiba anak yang seperti apa, kan itu tidak tahu ya. Nah, itu tidak terencana, tiba-tiba. Nah, konsekuensinya apa? Direncanakan, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, restitusinya seperti apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi, dia mengakui kesalahannya, terus dia mau berani meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukumannya seperti apa? Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, karena hukuman itu. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusinya yaitu dengan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita ajarkan kepada murid setelah anak tahu kesalahan kita, mari kita ajarkan kepada anak untuk solusi, mencari proses solusi, mencari solusi sendiri atas kesalahan mereka. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini
rekan-rekan itu seperti apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau atau manajer? Nah, ya posisi guru ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yaitu kasus di sini contohnya kasus siswa malas-malasan dalam belajar di kelas. Nah contohnya misalkan, ayo makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Nah ini adalah sebagai penghukum. Kita secara tidak sadar Bapak Ibu ya, sebelum saya mempelajari di sini di guru penggerak ini, oh yang kita pelajari yang selama ini pernah kita lakukan, ternyata ada yang kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, gimana kamu ini? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, ini pembuat rasa bersalah terhadap anak. Coba pernah Bapak Ibu seperti ini? Nah, Pernah ya, pasti. Nah, coba ini ada nih kita posisi gurunya sebagai teman. Nah, seperti apa kalau sebagai teman? Ayo dong perhatikan pelajaran ibu yang ibu terangkan. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, ini sebagai pemantau. Nah, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, ini sebagai pemantau, posisi kita guru itu sebagai pemantau. Nah, ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu di sini ada posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa ya? Penghukum. yang tadi yang kedua. Yang kedua, Rasa bersalah. merasa bersalah ya. Nah, jadi posisi kontrol apakah aku ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini seseorang merasa tidak berdaya, jadi frustasinya tidak merasa tidak bersalah. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka merasa dikendalikan oleh situasi atau perilaku orang lain. Nah, di sini ada perasaan kecewa, marah, frustasi karena tindakan orang lain yang tidak sesuai harapan. Nah, fokus pada perasaan negatif tanpa memberikan solusi atau upaya untuk mengendalikan situasi secara aktif. Jadi, komunikasi yang cenderung mengarah pada menyalahkan atau menunjukkan rasa tidak berdaya. Nah, dalam hal ini, pernyataan saya kecewa sekali dengan ini, dengan kamu lebih menekankan perasaan pribadi ya. Nah, jadi memberikan daripada mengarahkan diskusi ke solusi atau ke perilaku perubahan perilaku yang diharapkan oleh pihak lain. Coba yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini menurut Bapak Ibu posisi kontrol apakah aku? Manajer. Ada yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi yang kedua, Yang kedua, membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah masih ya. Nah, jadi ini mencerminkan posisi kontrol, namun mengkritik, menghakimi dan memberikan penilaian negatif. Nah, di sini menyalahkan ya sama tadi, menyalahkan. Jadi perasaan bersalah atau mengkritik orang lain secara langsung. Nah, jadi cenderung membuat orang merasa tidak mampu atau tidak salah tanpa menawarkan solusi sama seperti tadi. Nah, di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini Manajer. posisi kontrol apa? Manajer. Manajer ya. Jadi kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer karena apa? Mengajak orang lain untuk berpartisipasi untuk dalam pemecahan masalah. Nah, jadi memberikan ruang untuk motivasi intrinsik dan tanggung jawab pribadi dan berfokus pada kerjasama dan saling mendukung dalam mencari solusi. Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ini posisi kontrol apa ya? Teman. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Iya, ini sebagai teman. Jadi
seseorang mencoba mempengaruhi perilaku orang lain itu dengan cara memohon, membujuk. Nah ini posisi kontrol, rayuan ini sebagai teman. Nah coba ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini menurut Bapak Ibu posisi kontrol apakah aku ini? Coba. Nah, jadi, posisi kontrol ini seseorang memberikan aturan atau konsekuensi secara tugas atau dan langsung. Nah, ini jadi menyampaikan peraturan atau konsekuensi dengan tegas dan mutlak. Nah, ya, itu. Keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas, Kesepakatan antara guru dengan peserta didik. kesepakatan antara guru dan peserta didik. Kalau peraturan kelas, Tata tertib. Kedisiplinan. kedisiplinan. Peraturan harus dilaksanakan oleh warga kelas. Iya, Peraturan peraturan yang harus dilakukan oleh warga kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang disepakati bersama oleh siswa dan guru di dalam lingkungan kelas. Nah, keyakinan ini berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku dan interaksi di kelas. Nah, dan bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan produktif. Nah, keyakinan kelas biasanya berkembang dari diskusi dan kolaborasi antara siswa dan guru dan fokus pada pengembangan karakter serta hubungan yang saling menghormati. Nah, di sini ciri-ciri keyakinan kelas itu partisipasi bersama, nilai dan prinsip, terus ada komitmen dan kesepakatan, fleksibilitas, dan pengembangan karakter, ya. Nah, contoh keyakinan kelas sendiri yaitu dengan cara saling menghormati. Nah, dengan saling menghormati seperti apa? Kami akan saling menghormati, mendengarkan satu sama lain, dan berbicara dengan sopan. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu seperti apa? Kami bertanggung jawab atas tugas kami dan berusaha sebaik mungkin dalam setiap pekerjaan. Nah, yang ketiga itu kerjasama. Nah, kami bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama dan mendukung satu sama lain. Nah, kejujuran. Nah, ya, kejujuran itu komitmen untuk jujur dalam pekerjaan. Nah, berkomunikasi dengan teman sekelas dan guru. Nah, kreativitas dan keterbukaan. Nah, kami akan terbuka terhadap ide-ide baru dan mendukung kreativitas satu sama lain. Nah, sedangkan peraturan kelas itu adalah seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku siswa di lingkungan kelas. Nah, peraturan ini dirancang untuk menciptakan struktur, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa proses belajar dan mengajar dapat berlangsung dengan efektif. Nah, peraturan kelas seringkali bersifat spesifik dan jelas mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, ciri-ciri peraturan kelas itu harus spesifik dan teratur. Nah, ya, terus konsekuensinya jelas, penegakannya konsisten, fokus pada ketertiban, dapat disesuaikan. Nah, di sini keyakinan kelas itu lebih dipilih daripada peraturan kelas karena pendekatan berbasis keyakinan cenderung lebih berfokus pada nilai-nilai bersama dan komitmen internal daripada sekedar kepatuhan terhadap aturan eksternal. Ya, seperti satu, pendekatan kolaboratif, dua, motivasi ini internal, yaitu yang ketiga, fleksibilitas dan penyelesaian, yang keempat, pembelajaran moral dan etika, yang kelima, pengaruh jangka panjang, yang keenam, membangun budaya positif, yang keenam ya, yang terakhir yaitu membangun budaya positif. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, keyakinan kelas menumbuhkan partisipasi motivasi internal dan pembentukan karakter moral yang lebih kuat, sedangkan peraturan kelas cenderung lebih berfokus pada kontrol eksternal dan kepatuhan. Nah, keyakinan lebih menyentuh pada aspek moral dan nilai-nilai yang ingin dibangun, sementara peraturan lebih bersifat instruktif dan terkadang bersifat mekanis.
Contoh peraturan kelas sendiri yaitu seperti datang tepat waktu untuk setiap pembelajaran. Bawa semua perlengkapan yang diperlukan di kelas. Nah, gunakan bahasa yang sopan dan hormat. Peraturan kelas itu seperti dilarang berbicara tanpa izin saat guru mengajar. Nah, itu contoh dari peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa poinnya. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas seperti apa? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah identitas, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang pertama yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusinya yaitu, nah, pendekatan dalam pendidikan yang dikembangkan oleh dialog dosen untuk membantu anak atau seseorang yang melakukan kesalahan kembali ke jalur yang benar. Nah, fokusnya adalah pada pemulihan hubungan, tanggung jawab, pribumi, dan pembelajaran dari kesalahan, bukan hanya pada pemberian hukuman. Segitiga ini terdiri dari 3 langkah yang tadi itu stabilisasi emosi, validasi identitas, dan mengajarkan pilihan yang tepat. Nah, di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Contohnya seperti seorang siswa bernama Andi didapati mencuri barang temannya di sekolah. Nah, alih-alih langsung menghukumnya, guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu stabilisasi emosi. Nah, langkah pertama kita sebagai seorang pendidik yaitu membantu Andi tenang dan stabil secara emosional. Mungkin Andi sedang merasa takut, marah, atau malu ya. Nah, guru tidak langsung menghakimi tetapi mengajak Andi berbicara dengan tenang. Nah, guru bisa bertanya, Andi berbicara dengan tenang, guru bisa bertanya, bagaimana perasaanmu saat ini Andi? Nah, apakah kamu merasa tenang, tegang, atau sedih tentang apa yang terjadi? Nah, tujuan dari langkah ini adalah mengembalikan Andi ke keadaan tenang agar ia bisa berpikir lebih jernih. Guru tidak memarahi atau membuat Andi merasa terpojok, tetapi menciptakan lingkungan yang aman untuknya. Yaitu yang kedua dengan validasi identitas.
Nah, membantu Andi. Nah, kita sebagai peserta didik membantu Andi memahami bahwa tindakannya tidak mencerminkan siapa dirinya secara keseluruhan. Nah, jadi guru mengajarkan bahwa meskipun dia membuat kesalahan, dia tetap memiliki nilai sebagai individu yang baik. Nah, guru mungkin mengatakan, nah seperti apa? Andi, kamu biasanya anak yang baik dan penuh perhatian. Nah, saya tahu kamu tidak bermaksud menyakiti siapapun. Apakah kamu ingin menceritakan apa yang membuatmu melakukan ini? Nah, jadi dengan cara ini, guru membantu Andi melihat bahwa meskipun dia telah berbuat salah, dia tetap memiliki identitas positif yang dapat diperbaiki. Nah, hal ini mengurangi rasa malu yang berlebihan dan membantu Andi merasa bahwa dia masih diterima meskipun dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, yang terakhir yaitu mengajarkan pilihan yang tepat. Nah, ini adalah langkah terakhir, membantu Andi belajar dari kesalahannya dan menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Guru bisa bertanya, apa yang menurutmu bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Bagaimana caranya agar kita bisa memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa depan? Misalnya, Andi mungkin diminta untuk mengembalikan barang yang dicuri dan meminta maaf kepada temannya. Nah, guru kemudian mendiskusikan bersama Andi cara lain yang lebih baik untuk bantuan atau berbicara dengan orang dewasa ketika dia merasa tergoda melakukan hal yang salah. Nah, jadi kesimpulannya, melalui penerapan segitiga restitusi, Andi tidak hanya menerima konsekuensi dari perbuatannya, tetapi juga belajar bagaimana mengelola emosi, memahami bahwa kesalahannya tidak mendefinisikan dirinya sebagai pribadi dan mendapatkan wawasan tentang cara membuat keputusan yang tidak baik di masa depan. Nah, mungkin ini dalam penerapan program disiplin positif. Nah, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai abang manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Mangga Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Iya, mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Terima kasih telah mengikuti program guru tugas saya dalam program guru penggerak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.